Pada tanggal 28 Mei 2023 dilakukan sebuah aksi atau gerakan underwater clean up yang dilakukan di Pulau Samalona. Gerakan ini diikuti oleh 23 orang penyelam atau divers yang tergabung di dalam klub selam GG Scuba, Triangle Diving Club, Brigade Diving Club, Sulawesi Scuba Squad, Alam Indah Diving Club, SOD Sangkarlang. Pada penyelaman kali ini dilakukan di sebelah barat Pulau Samalona, dan para diver ini atau para penyelam ini dibagi ke dalam dua kelompok. Satu kelompok mengarah ke sebelah kanan dan kelompok lainnya mengarah di sebelah kiri, serta disepakati bahwa maksimal kedalaman yang dapat dilakukan itu adalah 10 meter. Nah, kebetulan saya mendapat bagian mengarah ke sebelah kiri. Dan tidak lupa pula para diver ini melakukan body system. Kebetulan kali ini saya ditemani oleh seorang body diver atau lady diver dari Triangle Diving Club. Nah, kami melakukan penyusuran mulai dari kedalaman 3 meter hingga 10 meter. Namun rata-rata penyelaman yang kami lakukan itu ada pada atau berada pada kedalaman 5 meter. Jadi penyusuran ini dilakukan serempak oleh teman-teman untuk melihat mencari sisa transplant atau media transplant yang terbengkalai atau tidak terpakai sama sekali. Teman-teman dapat melihat kondisi karang di perairan ini terlihat kurang bagus. Nah, kurang lebih sekitar 15 menit setelah penyelaman akhirnya kami menemukan 1 sampai 2 sisa-sisa media transplant atau media spider tertimbun dan di atas pecahan karang atau rubble itu sendiri. Nah, pecahan ini mungkin saja disebabkan oleh bom, jangkar, gelombang atau arus yang cukup besar, bius, atau penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Nah, teman-teman dapat melihat di sini media spider atau transplant ini tidak ditumbuhi terumbu karang. Nah, media ini yang nantinya kita angkat ke atas dan akan perbaiki dan akan diturunkan ulang, dan rencananya akan tetap dirawat. Nah, spider ini teman-teman dapat lihat di sekitarannya itu banyak rubble atau pecahan karang. Pecahan karang ini sudah mati. Jadi seorang teman kita diver mencoba mengangkat atau mengambil spider yang berada dan mulai agak tertimbun oleh ini rubble atau pecahan karang. Itu mulai dicoba diangkat. Nah, akhirnya memutar angkat. Ya, spider ini kemudian dibawa dan diangkat ke agak-agak daerah yang dangkal ya. Nah, ini 2 orang diver kita berusaha membawanya. Ini cuma 1 spider. Nah, terlihat lagi bahwa salah satu teman diver kita berusaha mengambil spider yang hampir setengah atau lebih dari setengah atau 3/4 bagian dari spider ini tertimbun rubble. Ini kita dapat lihat usahanya, berupaya mengangkat dengan sekuat tenaga hingga teman diver kita ini berlutut untuk mengangkatnya. Dan ini membutuhkan tenaga yang cukup besar dan luar biasa. Teman kita ini mampu mengangkatnya. Nah, ini di penyelaman berikutnya kita menemukan spider yang tidak banyak ditumbuhi oleh karang. Nah, ini kita dapat lihat dan kita perhatikan itu sendiri, banyak media spider yang terbengkalai, ada yang terbolak-balik. Ini mungkin disebabkan jangkar bisa saja disebabkan jangkar, karena memang di bulan 12 kemarin itu arus dan gelombang di lokasi ini cukup besar. Ini dapat kita lihat ini spidernya terobrak-abrik terbalik, nggak ada yang tertimbun bertumpuk. Teman-teman dapat lihat ini di atas karang-karang mati atau rock atau batu. Ini kita lihat sangat banyak ditemukan, terlihat jelas. Nah,
teman-teman dapat lihat ini media spider ya, media spider atau transplant yang terbengkalai atau tidak terawat. Jadi ini saran saja buat teman-teman yang ingin melakukan, yang punya niat baik melakukan transplantasi terumbu karang, restorasi atau rehabilitasi terumbu karang. Ya sebaiknya jangan cuma melakukan transplantasi itu sekedar penurunan saja atau one off, tapi tetap dilakukan monitoring sebagai standar keberhasilan. Jadi kita bisa mengukur sebagai tolak ukur keberhasilannya pertumbuhan dengan monitoring, kita dapat menjaga, merawatnya. Nah, teman-teman yang biasa melakukan transplantasi ya sebaiknya saran saja sebaiknya dilakukan monitoring. Karena kenapa? Itu parameter keberhasilan teman-teman dapat diukur. Karena ya seperti ini, mungkin karena tidak terawat, tidak terukur, terbengkalai, ada harus mungkin terangkat jangkar, tidak diperbaiki lagi dan tidak terawat, akhirnya karangnya mati. Yang ditanam ya, atau fragmen-fragmen karang ini yang ditempelkan itu mati. Yang ditakutkan lagi pengambilannya ini juga menghabiskan satu indukan. Nah ini yang perlu diperhatikan nih. Salah satu teman diver kita ini agak pusing melihat banyaknya spider yang terbengkalai atau tidak terawat. Agak pusing teman kita ini. Nah teman-teman dapat lihat kondisinya gimana. Teman-teman harus tahu bahwa ya rehabilitasi penting, terumbu karang penting untuk kehidupan biota laut lainnya. Nah ini teman diver kita berupaya mengangkat, memindahkan media spider ini, membawanya ke suatu tempat atau suatu lokasi. Ini lumayan berat, ini cukup banyak teman-teman dapat lihat, cukup banyak media spider yang terbengkalai ini. Nah di sini kita lihat salah satu teman diver kita ini mengangkat atau memindahkan media spider atau media transplant di satu titik yang disepakati. Dan sekadar informasi bahwa pada kegiatan kali ini terdapat atau tergabung 2 orang lady diver yang berpartisipasi dalam kegiatan underwater clean up kali ini. 2 orang lady diver ini berasal dari Triangle Diving Club. Oh iya, sekedar informasi bahwa media spider atau transplant ini nantinya akan dibawa ke atas kapal dan akan dibawa ke darat serta diperbaiki. Setelah perbaikan, media spider ini akan diturunkan kembali dan ditanami kembali karang atau fragmen karang, dan disepakati pula akan dijaga, dirawat dan dipelihara. Jadi ini adalah bentuk monitoring nanti teman-teman. Jadi pada kegiatan kali ini sangat disyukuri ada kesepakatan teman-teman dalam upaya pelestarian terumbu karang. Nah dapat juga dilihat di sekitar lokasi tersebut ini masih banyak ditemukan media spider atau media transplant yang terbengkalai atau terombang-ambing atau terbalik. Nah ini mungkin bisa diakibatkan oleh arus dan gelombang yang besar atau juga karena jangkar. Ya sekedar informasi, kalau tidak salah bulan 12 kemarin itu terdapat badai yang besar yang banyak mengakibatkan juga kerusakan. Ini terlihat salah satu teman diver kita berupaya mengangkat spider ya. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan bahwa pada saat pelaksanaan transplantasi karang, rehabilitasi karang itu sangat penting. Tapi ada hal yang paling penting yang teman-teman perlu ingat, bahwa pada pelaksanaan transplantasi ini jangan hanya fokus pada jumlah spider atau media atau bahkan berfokus pada jumlah fragmen karangnya, tapi diharapkan teman-teman ini melakukan transplantasi itu berfokus juga pada monitoring atau setelah pasca penanaman itu bagaimana perawatan, menjaga, memelihara, sehingga kita punya standar keberhasilan, kita bisa melihat data pertumbuhan karang sesuai dengan harapan kita bahwa kita mampu menjaga dan melestarikan terumbu karang. Itu harapan kita sehingga kita melakukan transplantasi karang. Jadi ini sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang biasa melakukan, yang punya niat baik dalam upaya pelestarian rehabilitasi terumbu karang, itu kami sangat dukung. Jadi teman-teman bisa melakukan itu, sangat kami support. Dan perlu teman-teman ingat bahwa transplantasi ini penting
agar sebagai upaya dalam pelestarian terumbu karang, di mana kita tahu fungsi terumbu karang sendiri sebagai tempat memijah, mencari makan, rumah bagi rumah bagi ikan-ikan atau biota laut lainnya. Selain fungsi itu, karang sendiri itu punya fungsi fisik menjaga dari gelombang, arus, tsunami dan sebagainya. Jadi semangat perjuangan bagi teman-teman yang melakukan pelestarian terumbu karang, dan ingat tetap selalu melakukan monitoring terumbu karang. Oke, buddy.